Oke. Sudah terlihat filenya, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini sudah pernah saya tampilkan minggu lalu. Masih ada yang ingat atau sudah lupa? Karena ini memang belum saya bagikan kepada Anda. Nanti akan saya bagikan menjelang UTS ya. Jadi sudah lengkap semua baru dibagikan. Oke, ini tugas kuliahnya. Jadi isi dan tulis soal berikut jawabannya dari buku ini. Buku Muri Yusuf dengan Suarsimi Arikunto. Ditulisnya di kertas A4 di format yang sudah pernah saya kirimkan di grup ya. Template-nya sudah pernah dikirim. Nah, kemudian ada kalau untuk Anda yang mau mendalami penelitian kualitatif, Anda boleh memilih salah satu dari buku ini. Ini sebetulnya bukunya sama. Kalau mau mendalami kualitatif. Kalau kuantitatif, banyak buku di yang lain termasuk ini. Ini buku-buku yang berkaitan dengan kuantitatif. Ya. Terlihat nggak bukunya, Pak? Bu? Terlihat, alhamdulillah. Oke, kalau nggak terlihat saya perbesar maksudnya. Tapi yang tadi yang kualitatif, Pak. Kualitatif. Keburu kehapus. Iya, pengen lihat lagi Pak yang kualitatif. Boleh, sebentar. Sebetulnya ada banyak buku di samping yang ini. Ini sebetulnya bukunya sama karena pengarangnya sama ya. Ada lagi buku yang memang untuk kualitatif yang saya rekomendasi buat Anda pelajari, yaitu bukunya Leksi Maleong. Leksi Maleong judulnya Metodologi Penelitian Kualitatif. Anda tinggal searching saja ketemu lah bukunya. Ya. Nah, materinya ini. Kalau untuk kuantitatif yang ini nih, kuantitatif bukunya banyak. Ada bukunya Imam Makhali, Metode Penelitian Kuantitatif. Ada W. Gulo, Metodologi Penelitian. Nah, ada yang lebih spesifik dan memang langsung mengarah pada penelitian untuk tesis, yaitu metode dan teknik menyusun tesis. Ini isinya semuanya tentang kuantitatif. Ya. Kalau ini sudah dengan bab satunya tentang apa, bab 2, 3, 4, 5-nya sudah lengkap di sini. Saya sarankan kalau mau beli semua ya, biar tidak ada perdebatan. Pak, mana tuh nu kudu ieu kan kabeh meuli ya. Oke, Ibu Bapak, yang wajib disiapkan oleh Anda ketika akan melakukan penelitian nanti, ini juga pernah saya sampaikan, yaitu Anda harus memulainya dengan memahami pilihan. Kalau Anda mau kuantitatif, berarti ini yang harus Anda siapkan. Kalau kualitatif, ini yang harus Anda siapkan. Kenapa ini perlu disiapkan? Mumpung jauh sebelum pelaksanaan penyusunan tesis. Dari mulai sekarang, perlu banyak searching lah ya, searching. Oke, Ibu Bapak, mohon dicatat nanti ada beberapa kuis yang akan saya sampaikan. Anda silakan untuk menyusun ya. Nanti saya kasih tahu kapan penyusunannya. Kalau Anda membuka buku ini, buku Yusuf, intinya ini nih. Ini siapa ini yang berisik? Pak Kasriadi. Oke. Ini kalau dilihat dari materi yang terdapat dalam buku Muri Yusuf, dimulai pendahuluan, dia awali dengan 2 bab pendahuluan. Kemudian 8 bab bicara tentang metode penelitian kuantitatif, 6 bab bicara metode penelitian kualitatif, dan 2 bab membahas tentang penelitian gabungan atau mixed method. Perlu diketahui bahwa materi yang terdapat dalam buku Muri Yusuf ini buku yang relatif lengkap untuk menunjukkan apa kuantitatif dan apa kualitatif.
termasuk juga campuran. Tapi kalau campuran relatif sedikit karena hanya 2 bab saja. Nah, kalau Anda membacanya buku Suharsimi Arikunto, Anda akan lihat bahwa untuk buku Suharsimi itu dia ada 17 bab. Ada yang sama, ada yang beda. Dengan bukunya di Muri Yusuf ada yang sama, ada yang beda. Untuk yang warna merah itu untuk menunjukkan ganjil. Yang warna biru itu genap, ya, supaya mata Anda bisa tahu. Materi yang ada dalam buku Suharsimi itu dibagi menjadi 17 bagian. Ini tidak akan mungkin bisa disampaikan keseluruhan ketika kita kuliah sekarang nih. Berarti harus dibagi-bagi untuk didalami. Nah, nanti makanya kenapa Anda siap-siap saja untuk membuat satu ringkasannya. Yang kedua, Anda pun harus membuat PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Jadi mulai minggu depan itu sudah ada presentasi kelompok 1. Tapi pengerjaannya itu bareng, semuanya sama. Jadi kalau ini dibagi menjadi contohlah 12 kelompok, ya. Ini tuh ada 12 orang apa 10 orang 20 orang ya? 20. 20. Kalau 20 berarti 10 ya. Kalau 10 masih sedikit, masih kurang. Tapi nggak apa-apa lah. 10 aja, 10 kelompok, minta bantuan ketua kelasnya. Ini ketua kelasnya siapa? Pak Iqbal. Ade Maharani, Bu Ade. Pak Pak Iqbal, Azhar. Pak. Nah, Loh, sok, kok saya tuh? sok silih lempar gitu ah. Ajay itu. Pak Azhar. Gimana? Siapa? Ajay, Ajay. Azhar. Ajay itu siapa? Ya udah Azhar lah. Azhar. Azhar. Azhar Pak sang Oke. vokalis. Kalau Azhar, ya terserah siapa aja lah yang mau Azhar, ya. yang mau jadi apa? Jadi Osma. ngebantu buat menjembatani Iya, pelaksanaan Azhar diskusi. ya Pak, Azhar. Oke. Tolong nanti Pak Azhar dibuat 10 Ya, kelompok aja ya. Ya, siap. Buat 10 kelompok. Nanti daftar namanya hari ini sudah ada, kirim di WA group biar nanti saya langsung ngedetek nanti materinya apa, isinya tentang apa, bagaimana cara melakukan dan lain-lainnya, termasuk Bapak Ibu jangan lupa saya dalam diskusi ini akan menerapkan sistem pretest dan posttest. Pretest dan posttestnya ini soalnya dibuat oleh si pembuat soal atau si presenter. Jadi kalau misalkan nanti mau presentasi, si presenter jangan ngasih soal duluan, jangan, nanti aja pas hari H-nya. Pretest dan posttest itu sama isi soalnya, tapi nanti beda dalam penyajiannya supaya dikecoh, ya dikecoh. Oke, sebelum ke situ deh, ini materi untuk pertemuan ini adalah materi saya yang akan saya sampaikan untuk Anda, ya. Oke, sekarang kuis dulu deh, biar rada-rada puyeng dikit. Bulan puasa diajak mikir. Siapa alat tulisnya? Alat tulisnya siapkan alat tulis. Siap. Oke, sudah? Belum. Oke. Saya memberikan 5 buah soal. Anda tinggal jawab A, B, atau C. Oke. Kalau Anda menjawab A, berarti Anda menjawab kuantitatif. Kalau Anda menjawab B, berarti kualitatif. Kalau Anda menjawab C, itu berarti mixed method. Ini judul-judul nih. Kalau judul seperti ini masuknya kualifikasi ke kuantitatifkah, kualitatifkah, atau mixed method? Oke, bisa dipahami ya? Yang A apa, Pak? Hah? Yang A kualitatif. Kuantitatif. Lihat Bu, ini gambarnya nih, Oh iya. kuantitatif. Dilihat slide-nya, Makanya kalau bisa kuliahnya jangan pakai handphone, pakai laptop. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method. Kalau yang nomor 1 nih, coba saya berikan ilustrasi judulnya. Penangkalan paham radikalisme melalui pembinaan pendidikan Islam efektif di Pondok Pesantren Darussalamah Al-Mubarak Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Nggak usah diomongin, ditulis aja ya, ditulis.
Kuantitatifkah, kualitatifkah, atau mix metodekah? Yang kedua, pengaruh kepemimpinan kepala madrasah, motivasi dan profesionalisme guru terhadap prestasi siswa di MTS sekecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ini masuknya kategori kuantitatifkah, kualitatifkah, atau mix method? Nomor 2. Sudah? Nomor 3. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada madrasah di Min 3 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini masuknya kuantitatifkah, kualitatifkah, atau mix method? Nomor 4. Judulnya, kontribusi orang tua, minat belajar siswa, dan kreativitas guru terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ini masuknya kategori kuantitatifkah, kualitatifkah, atau mix metodekah? Terakhir nomor 5. Konsepsi pendidikan hati berdasarkan konsepsi pendidikan hati perspektif Buya Hamka dan Quraisy Shihab, relevansinya dengan kondisi modern, studi analisis terhadap tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Ini masuk kategori mana? Kuantitatifkah, kualitatifkah, atau mix metodekah? Sudah? Sudah? Belum? Oke. Kalau Sudah. sudah, Sudah. bentar. Kalau sudah nih, saya mau tulis dulu jawabannya. Posisi beda. Coba, saya pengen siapa ya? Bu Syarifah deh, Bu Syarifah. Jawab Baik, Bapak. nomor 1 A, B, C, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sok? Nomor 1 B, Terus, nomor 2 A, terus, nomor 3 B, terus, nomor 4 rada ragu ini C, oh, terus, nomor 5 B. oke. Salah satu, Bu. Oke. M. Iqbal Ulul Hakim. Coba, nomor 1 apa? Siap. Nomor 1 B. Pasti sisa saya deh. Habis itu nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4 C, nomor 5 B. Betul 3, Pak. Coba nih. Neta Lestari, coba. Coba ini. Nomor 1 B, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 C, nomor 5 B. Betul 4. Salah 1. Yuk, yang lain. Saya boleh cek, Pak. Oke. Siapa nih? Serba Apa? Marin. Oke, siap. 1 B, 2 A, 3 A, 4 C, 5 C. Betul 2. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ayo. Yang mau nyoba. Ini nih. Nomor Alif, Pak. Ayo, siapa? 1A. Alif. Yuk. 1, Alif.
Alif, yang satu B, yang dua A, yang tiga B, yang empat A, yang lima C. Betul 4. Salah satu. Ya, makasih Pak. Yo, siapa lagi? Mau Pak. Siap. Ayo, Febri. Siap. Nomor 1 B, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4 C, nomor 5 B. Betul 3. Ayo. Saya Pak, boleh Pak saya Pak. Boleh, ayo. 1 Wajahnya mana? Nggak ada yang kelihatan. 1 A, 2 A, 3 B, 4 C, 4 Apa? 4 B, 5 C. Enggak ada E-nya. Betul 2. Ya ditulis ya, ada dicatat deh, dicatat ayo. Sok tadi. Bersatu A. Sok salah ya. Rawati, 1 Pak, B, Ibu 1 B, Herawati. 1 B, Satu. 2 A, 1 B, 2 A, Terus 3 C, 4 C, 5 A. betul Betul 2. semua. Saya Pak, Ade Erna. Ayo, Bu Ade. 1 B, 2 C, 3 B, 4 A, 5 B. Betul 4, Bu. Gitunya. Yo, Saya Pak. ya. Tas Pak Fuad. 1 C, 2 A, 3 B, 4 B, 5 A. Ulangi. 1, C, terus 2 A, hmm, 3 B, 4 B, 5 A. betul 2. Ya, bagus Pak berarti. Ayo, Pak, saya Pak. Saya Pak. silakan. Ini nih suaranya jangan tembus nih. Yuk, Pak Cece Pak. silakan. 1 B, 2 A, 3 B, 4 A, 5 C. Bentar, ulangi. Aduh, ini gimana ini? Diulangi, Pak. Siapa kan saya? 1 A, Ya, 2 B, 3 A, 4 A, 5 B. betul 2, Pak. Betul 2. Betul 2. Yo, siapa lagi? Pak Halo Muhyiddin. Pak, yang saya Pak. Yo, 1 B, 2 A, 3 B, 4 A, 5 C. betul 4. Apa yang salah? Terima kasih Pak. Ya, Saya Pak. salah satu betul 4, Pak. Saya Pak. Yo, Terima kasih. 1 B, 2 A, 3 B, 4 C, 5 B. betul 4, Pak. Salah satu. Aduh. Yo. Ada yang belum? Pak Cecep sudah, Pak Cecep? Betul 4 saya. Sudah ya? Barusan betul 4 udah ya. Oke. Ada yang belum? Kayaknya banyak yang belum nih. Atau mau diulang lagi? Ya Pak Anwarudin. Ulang lagi. Ini Pak Muhammad Saiful Rohman, mana orangnya nih? Coba Anwarudin Pak. di on cam kan kameranya lah. Sok, gimana? Anwar Pak. Ya, silakan. 1 B, Hmm? 2 C, 3 B, 4 A, 5 C. Betul 3, Pak. Betul 1. Betulnya cuma 3. Iya. Yo. Asin? Asin. Tapi ini tidak mengurangi nilai kan Pak? Ini kan Enggak, ini mah buat kuis aja, seru-seruan aja bulan puasa lah. pemanasan ya. Sabab nggak ada yang dapat 10, jadi atau betul semua, jadi hadiahnya saya pending.
buat Session. TR. Asik. Oh, Oke ya, itu tadi sudah kenapa? benar. Nomor 1 itu jawabannya adalah Oke. B, kualitatif. Kemudian nomor 2 itu C. A. Oh, Itu ada di benar. Betul 2 berarti. A itu karena kuantitatif pakai kata pengaruh dan kadar itu. Kemudian nomor 3 itu B. L. Oh. Nomor 3 B. Nomor 4 itu A. Oh, Betul itu. Nomor 5 itu B. B. Oh ya, saya salah nomor 5 doang. Saya nomor Berarti berarti nggak ada yang salah Kalau ucap nomor tadi. juga ya. lamun salah makan merenang jadi mual nepi nelpon ogenya. Tadi masalah ucap aja kali ya. Ya. Padahal dari hati benar gitu. Oke, sudah ya. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah cara di mana kita mendeteksi kemampuan dasar awal untuk mengetahui tentang penelitian dilihat dari judulnya. Karena judul itu akan mencerminkan paling tidak 3 hal. 1, mencerminkan ada variabel yang diteliti. Yang kedua, ada metode yang dipakai. Yang ketiga, itu ada ada jenis penelitian yang dikaji. Seperti contoh judul, penangkalan paham radikalisme. Itu tidak bicara pengaruh apapun, tapi hanya menjelaskan saja. Berarti kalau hanya mendeskripsikan, berarti kualitatif. Simpelnya begitu. Tapi kalau judulnya sudah pengaruh kepemimpinan kepala madrasah, motivasi dan profesionalisme guru terhadap prestasi siswa, itu berarti ada 4 variabel. 3 variabel X, 1 variabel Y. Oke. Nah, kenapa ini dimulai dari sebutnya kuis seperti ini? Sebab kadang-kadang mahasiswa itu dari judul aja udah nggak paham ini tuh jenis penelitiannya apa, kuantitatifkah atau kualitatifkah. Oke, kita masuk sekarang ke materi ya. Saya lewat ini. Oke, penelitian itu jenisnya dilihat dari berbagai sisi. Kalau dilihat dari bagaimana hasil yang ingin dicapai, maka jenis penelitian itu ada penelitian dasar, ada penelitian pengembangan, ada penelitian terapan. Ya. Kalau berdasarkan metode, itu ada survei, ex post facto, percobaan, naturalistik, ada policy itu kebijakan, kemudian ada tindakan, evaluasi, dan sejarah. Lalu dilihat dari proses eksplanasinya, penelitian itu dibagi menjadi ada penelitian yang deskriptif, ada komparatif, ada asosiatif. Komparatif itu perbandingan, asosiatif itu hubungan, deskriptif itu penjelasan, menjelaskan saja. Sementara berdasarkan jenis data, nah ini yang kita tadi bahas, penelitian itu dibagi menjadi 3, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada gabungan. Ya. Kalau mau lebih spesifik sebetulnya dimulai dari kuanti dulu. Kuantitatif dulu, baru kualitatif, lalu gabungan. Nah, berbicara tentang penelitian, ini ada yang menarik. Kita bicara langkah-langkah penelitian. Secara umum, kalau Anda membaca buku Suharsimi Arikunto, langkah-langkahnya itu ada 11. Jadi mau bentuk apapun, itu nggak bakalan keluar dari yang 11 ini. Mungkin istilah dan namanya saja yang beda, ya. Tapi maksud nama salah satu dari 11 ini. Pertama, memilih masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Kalau untuk di buku Suharsimi, studi pendahuluan itu ada di bab 6. Anda boleh cek. Ya. Kemudian ada merumuskan masalah. Tentu yang dimaksud adalah merumuskan masalah penelitian. Lalu yang keempat adalah merumuskan anggapan dasar. Anggapan dasar ini bergeser ke bagian 4A, ada merumuskan hipotesis. Untuk penelitian kuantitatif, sekali lagi, untuk penelitian kuantitatif ada perumusan hipotesis. Nanti akan kita bahas kenapa di hipotesis hanya ada di kuantitatif. Kenapa di kualitatif tidak layak, bukan tidak layak, tidak jamak ada hipotesis. Kemudian langkah kelima adalah memilih pendekatan.
pendekatan apa yang mau dipakai? Kuantitatif kah, kualitatif kah, atau gabungan kah? Dari setelah itu masuk ke bagian 6A, menentukan variabelnya. Yang mau ditelitinya tentang apa? Itu ada dalam penentuan yang bagian 6A. Kemudian ada bagian 6B, ini adalah penentuan sumber data. Sumber datanya diambil dari siapa? Lalu menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Ingat, instrumen itu alat untuk mendapatkan sesuatu. Yang namanya instrumen diperlukan agar data bisa dikumpulkan. Lalu setelah menentukan dan menyusun instrumen, masuk ke tahap ke-8, yaitu pengumpulan data. Siapa yang ke lapangan? Si penelitinya. Pakai apa ke lapangan? Pakai instrumen. Lalu setelah itu data terkumpul dengan instrumen, lakukanlah proses berikutnya, yaitu analisis data. Langkah 9. Langkah 10-nya, menarik simpulan dari analisis data itu. Setelah selesai menarik kesimpulan, maka susunlah laporan. Itu tahapan dari penelitian kuantitatif ataupun juga kualitatif. Pokoknya langkah-langkah penelitian, Suharsimi berpendapat seperti ini. Di Weggulo itu ada lagi bedanya. Dimulai dari istilahnya bukan memilih masalah, tapi konseptualisasi masalah penelitian. Seperti rada beda-beda, padahal itu takin sebenarnya. Ya. Oke, ketika bicara langkah-langkah penelitian ini, tadi yang sudah disebutkan, kita masuk ke bagaimana menjelaskan tentang penelitian itu kualitatif atau kuantitatif. Atau gabungan. Kita akan lihat perbedaannya. Saya mengutip dari penjelasannya Muri Yusuf dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan. Jika dilihat dari tipe atau komponennya, maka kuantitatif itu hakikatnya adalah untuk menguji teori. Maka sifatnya deduktif, dari umum ke khusus. Penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, ditarik menjadi hal yang bersifat khusus. Sementara kalau kualitatif, sifatnya itu induktif, atau penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contoh untuk menjelaskan ini banyak sebenarnya. Ya. Bisa Anda untuk mencatat, ini bermain logika sebetulnya. Tapi karena penelitian menggunakan logika juga untuk membahas dan menelaahnya, maka otomatis cara berpikir kita pun harus ngikutin alur logika yang benar. Untuk kuantitatif, alur logikanya deduktif. Top down, dari bawah ke dari atas ke bawah. Sementara kalau induktif itu bottom up. Ya. Sementara kalau gabungan, induktif dan deduktif berarti kedua-duanya ada di tengah-tengah. Nah, pendekatan untuk menjelaskan ini nanti di sesi berikutnya ya. Yang kedua, yaitu tentang teori pengetahuan. Kalau di kuantitatif, dia mengikuti natural science, model dari natural science, ilmu-ilmu sains. Sementara di kualitatif, sifatnya sangat interpretatif. Maksudnya, kesimpulannya ikuti pada penarikan cara berpikir dan logika tertentu. Jadi, sangat interpretatif. Makanya kalau saya ditanya, Pak, saya mau nyian tesis, mau kuanti, mau kuali. Bagusnya kuanti apa kuali? Ngomongnya jangan bagusnya, ya. Tapi saya bisa mengerjakan yang mana gitu. Ulah kieu nu kuanti embung nu kuali unggah. Teh kumaha nulis? Enggak bisa lah, harus salah satunya. Atau kalau tidak pun kuantitatif atau kualitatif, ambil yang mixed method, gabungan. Kalau gabungan itu mungkin identifikasinya seperti Anda membuat 2 kali penelitian. Karena ada 2 cara yang berbeda untuk bisa membuktikan temuan awal penelitian Anda. Oke. Perbedaan berikutnya dari kuanti dan kuali adalah pandangan tentang tingkah laku. Di kuantitatif yang namanya tingkah laku itu sifatnya statis. Tidak harus statis. Berbeda dengan kualitatif, di kualitatif tingkah laku dari orang atau manusia yang diteliti itu sifatnya sangat dinamis,
situasional, kontekstual, dan personal. Jadi sifatnya sangat eksklusif. Makanya pendekatannya jangan eksklusif lagi, harus inklusif. Caranya gimana? Ya ajak ngobrol yang benar. Gitu. Di dalam proses gabungan, tingkah laku dalam beberapa keadaan dapat diramalkan. Ini dalam mixed method. Tapi kita nggak bahas mixed method. Yang kita bahas adalah kuantitatif dan kualitatif. Secara hakikat realitas sosial, di kuantitatif itu objektif dan dapat diukur. Makanya kenapa kemudian ada variabelnya. Kenapa kemudian ada indikatornya. Indikator diturunkan dari apa? Dari item pertanyaan. Item pertanyaan diturunkannya dari indikator. Indikator diturunkannya dari apa? Dari subindikator. Subindikator dari mana? Dari variabel. Jadi tahapannya variabel, subvariabel, atau istilah lainnya adalah dimensi. Kemudian masuk ke atasnya variabel, baru di situnya ke atasnya lagi itu adalah konsep ilmu pengetahuan. Ya. Di perbedaan yang lain, kualitatif dan kuantitatif adalah kalau secara sasaran di kualitatif itu artificial, manipulatif. Kadang-kadang sesuatunya itu bisa direkayasa. Tapi kalau untuk kualitatif, kalau kuantitatif ya, kalau kualitatif itu sifatnya naturalistik. Naturalistik itu apa adanya. Karena sebaiknya si peneliti tidak pada memposisikan diri sebagai peneliti ketika ada di lokasi penelitian itu. Tapi dia menjadi orang yang melebur pada perilaku, pada sikap, pada karakter yang ada di sana. Jadi kalau misal Anda melakukan penelitiannya kualitatifnya metodologi, fenomenologi contoh, dan di situ harus menggali banyak ilmu yang berkaitan dengan orang-orang yang ada di sana, sementara Anda jaim untuk bertanya, terus juga tidak menjelaskan apapun atau tidak ingin tahu apapun gitu, ya susah, nggak bakal dapat pengetahuan juga tentang hal tersebut ya. Makanya perspektif dari kuantitatif itu sifatnya parsial. Parsial itu terpisah. Berbeda dengan kualitatif karena dia naturalistik, maka posisinya humanis dan dinamis. Apanya yang humanis dan apanya yang dinamis? Yang yang holistik itu keseluruhan idenya. Dinamis itu adalah proses perjalanan ide-ide kualitatif ketika masuk pada pembahasan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kualitatif. Berbeda dengan gabungan, dia menggabungkan antara holistik dan parsial. Ya. Kemudian dilihat dari yang ketujuh, perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif adalah dilihat dari rancangan penelitiannya. Di kuantitatif, spesifik, terperinci, dan jelas. Kenapa? Karena ribet. Pakai apa? Pakai SPSS. Ngitung. Dan ngitungnya juga kudu bener deh, Kade. Temenan sebenarnya ngajokikeun masalah hitung-hitungan ka batu. Kuantitatif itu spesifik, rinci, jelas. Ditentukan sejak awal penelitian. Kudu confirm dari awal kalau penelitian kuantitatif itu pasti harus benar dari awal sampai akhir. Kemudian kedua, ditentukan sejak awal penelitian. Yang ketiganya, langkah-langkah yang telah dirumuskan dipegang secara teguh. Maksudnya nggak boleh keluar garis. Kalau memang kesepakatannya itu adalah A, maka A lah yang harus diambil. Nggak boleh B, nggak boleh C, dan lain-lain. Kemudian, yang ke-8, dilihat dari usul penelitian, kuantitatif itu usulannya formal, terperinci, dan terstruktur. Banyak dilengkapi dengan gambar, literatur, dan diawali dengan teori, dan umumnya ada hipotesisnya di bab 3-nya itu. Nah, sementara di kualitatif, dia singkat, tentatif, dan tidak ada hipotesisnya. Karena memang tujuan dari penelitian kualitatif itu bukan untuk menghasilkan hipotesis, tapi untuk menghasilkan teori. Sebenarnya begitu. Nah, oleh sebab itu, maka di samping singkat, untuk kualitatif juga tentatif. Kenapa tentatif? Tergantung situasi, kondisi, dan bagaimana cara memahami tentang proses perjalanan yang ada sekarang. Gampang nggak? Nggak. Susah.
tapi bisa nggak? Insya Allah bisa kalau mau belajar. Ya. Tentatif dan tidak ada hipotesis untuk di kualitatif. Kalau gabungan gimana gabungan? Gabungan itu sifatnya luas dan disesuaikan dengan tipe kualitatif yang dipilih. Nah, gitu. Itu yang ke-8. Kalau yang ke-9 dilihat dari tujuan penelitian. Anda lihat, apa itu tujuan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif? Kalau kualitatif itu tujuannya adalah satu, membuat generalisasi, pasti. Membuat umum lah. Kemudian yang kedua, itu meramalkan atau menguji teori. Menetapkan atau mendeskripsikan fakta. Kemudian menguji hipotesis. Kemudian menunjukkan hubungan antar variabel dan menemukan teori. Ini adalah tugas dari apa? Dari pemangku kebijakan di tempat yang akan diteliti. Kualitatif itu menggambarkan dan mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya. Beda dengan tadi, meramalkan, menguji, deskripsi hanya faktanya saja. Makanya kenapa kemudian di kuantitatif pakai angket, kalau di kualitatif pakai wawancara, salah satunya beda tujuannya ini. Lalu menyatakan apa adanya, eksplorasi, memperoleh makna, menemukan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Dan yang terakhir, mengerti teori. Ini syarat untuk bisa penelitian kualitatif itu bisa menjadi penelitian kualitatif. Untuk ke-10, teknik pengumpulan datanya. Coba dilihat baik-baik tuh. Interview, deep interview itu adanya di kualitatif. Kualitatif juga ada dokumentasi. Kualitatif juga ada partisipasi dan non-partisipasi. Kemudian bagian D-nya ada triangulasi. Yang selanjutnya menggunakan teknik yang banyak. Nah, sekarang pertanyaan saya, kualitatif itu ada 4. Kualitatif ada berapa kualitatif? Kuantitatif ada 4 juga. 1, menggunakan kuesioner pasti. 2, observasi. 3, wawancara terstruktur. Yang 4, kuesioner. Kenapa kemudian ini diungkapkan kepada mahasiswa program pasca sarjana semester 2 terkait dengan teknik pengumpulan data ini? Karena tidak heran dalam perjalanannya ada mahasiswa yang tidak paham tentang metode penelitian. Ini masalahnya. Dari mana indikasinya? Ketika ditanya teori tentang ini gimana? Ada nggak? Di internet ini ada nggak? Di internet itu ada nggak? Aduh, cangkel tuh namanya. Nah, nggak ada jawaban. Ya, lalu di kuantitatif alatnya menggunakan kuesioner. Kuesioner itu daftar pertanyaan. Lalu ada observasi, hasil pengamatan. Ada wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang didasarkan pada kepentingan yang bersangkutan. Dilihat dari instrumen, instrumennya itu dia menggunakan yang namanya ABC. Benar Pak? Maksudnya gimana Pak? Nah ini. Tujuan penelitian mengumpulkan data kuantitatif pakai kuesioner, pakai observasi, dan wawancara terstruktur. Hanya 3 di sini. Lalu di kualitatif ada in-depth interview. Ada dokumentasi, ada partisipasi, observasi, dan non-participation. Dan ada triangulasi. Ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Hati-hati membedakan istilah kuantitatif dengan kualitatif dari sisi teknik pengumpulan datanya. Karena nanti akan kebawa terus sampai dengan Anda menyelesaikan tesis. Untuk instrumen, angket, tes, dan skala itu dijadikan sebagai instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatifnya. Di kualitatif, instrumen itu dipakai untuk apa? 1, peneliti sebagai instrumen. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen itu sendiri. Ya. Peneliti adalah instrumen dirinya sendiri. Lalu, berarti kalau begitu banyak sekali yang harus dihadirkan ketika bicara tentang persoalan-persoalan seperti ini. Iyalah, seperti halnya ketika peneliti sebagai instrumen, dia itu harus mencatat, harus menganalisis, harus mencari, dan lain-lainnya. Luar biasa tuh. Ya.
Lalu dari kualitatif juga untuk instrumen, selain tadi si peneliti di instrumen, ada juga buku catatan, tape recorder, kalau sekarang mau pakai handphone, lalu ada handycam dan lain-lain. Ya. Nah, problemnya di kita masih ada orang-orang yang masih belum bisa move on dengan perhitungan-perhitungan masa lalu. Sehingga dianggapnya dirinya merana gitu. Salah jeung salah. Saya tidak akan lupa karena jumlahnya banyak juga. Dibaca saja buku Muriusnya nanti, atau apa? Buku Muriusnya juga dibaca lah. Oke, sebatas pengantar awal, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Ada, Pak, ada. Di grup ada absen tuh, silakan ditindaklanjuti. Pak, mau nanya Pak nih. Silakan. Ini kaitannya dengan penjelasan tadi bahwa yang kaitannya dengan penelitian kualitatif itu ketika observasi lapangan itu bahwa sang peneliti itu harus melebur di lapangan begitu. Dengan demikian, apakah sang peneliti ini benar-benar harus menyembunyikan identitasnya sebagai peneliti sehingga objek yang diteliti itu benar-benar nggak tahu dirinya diteliti atau gimana Pak itu? Ya, yang hanya tahu bahwa Anda peneliti itu kepala sekolah, karena Anda harus izinnya ke mereka kan, ke kepala sekolah. Tapi kalau tadi Anda bilang, Pak, saya nggak ngasih tahu nih, kapan saya ngasih tahunya? Pertanyaannya jawab genah Pak. Ketika penelitian sudah selesai, Anda boleh. Loh, kok begitu Pak? Yalah, karena setting sosial masyarakat di penelitian kualitatif itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Saya sebut dinamis kenapa? Karena banyak orang yang menyangka penelitian kualitatif lebih mudah daripada kuantitatif. Padahal saya kasih tahu Anda, kualitatif itu lebih sulit daripada kuantitatif. Terus makin naon tah? Penelitiannya kuantitatif mah pakai hitung-hitungan Pak. Betul, ketinggalannya pakai hitung-hitungan, tinggal ngitung ayat alat. Nah, tapi ketika berbicara substansi dari penelitian kualitatif, kalau saya boleh kritik, banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan di penelitiannya. Karena tidak pakai bukunya, Pak. Itu problemnya, tidak pakai buku. Nah, ketika tidak pakai buku, apa yang terjadi, Pak? Buku apa maksudnya? Buku metrit, Pak. Kemaraca. Warga maca. Makanya saya bagi kepada Anda, ya, Anda baca. Itu yang paling penting. Anda harus baca bukunya, nggak boleh nggak baca bukunya. Makanya investasilah hidup, untuk hidup Anda, bukan hidup buat saya. Benar nggak? Ya. Nah, jadi Pak, pertanyaannya tadi tentang apa? Yang kualitatif. Yang kualitatif, terus? Apakah sang peneliti itu benar-benar harus menyembunyikan identitas di lapangan? Gitu? Supaya kondisi penelitiannya natural, maka Anda tidak memposisikan diri sebagai peneliti. Tapi Anda menelaah, mengobservasi langsung gitu. Contoh nih, maksudnya berinteraksi langsung dengan orang-orang di sekitar Anda. Sebab kalau misalkan orang mengetahui Anda adalah peneliti, maka yang terjadi mereka akan berbuat seakan-akan sesuatunya tuh jadi ngeri riweuh pastilah. Tidak alamiah. Memperbaiki adat segala macam. Ya, jadi tidak alamiah. Kadek cenah eta mah bapak peneliti, cenah kadek sing alus. Ah, gitu, Pak. Kumaha. Iya. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita bentuk kajian pustaka tuh Pak, menggunakan metode penelitian, gimana itu kalau? Ya, kalau kajian pustaka paling tidak ada 3 syarat yang harus dipenuhi, Pak. 1, Anda memiliki background bahasa yang kuat, baik bahasa Arab, Inggris, mau lisan mau tulisan. Itu harga mati, Pak. Yeah. Yang kedua, Anda harus ada sumber asli dari naskahnya. Bukan copy paste, terjemahan, no, bukan. Di samping orangnya juga harus sudah meninggal ya. Jangan sampai Anda mengidolakan orang yang masih hidup.
Kenapa? Karena suka ada perbedaan, Pak. Hasil akhir nanti tuh ada bedanya, itu aja. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah tidak harus berkecimpung atau gimana? Caranya jawabannya itu, Pak. Untuk menghindari objektivitas yang tidak objektif. Karena Anda dikenal. Takut kejadiannya justru kondisi sosialnya tidak alamiah. Nah, ini naturalistik ini. Itu. Berarti kayak detektif ya, Pak? Bisa jadi kayak detektif atau Anda melegur saja seperti biasa masyarakat biasa lah. Contoh lah begini bahasanya. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, cek kepala sekolah teh. Alhamdulillah kita kedatangan guru yang mau magang di kita. Bahasanya gurunya magang gitu. Magang di kita. Dia akan magang selama 2 minggu ya. Tolong dilayani baik-baik gitu. Padahal dia adalah peneliti yang akan menguji tentang sesuatu contohnya. Nah, kan itu beda lagi, Pak. Gitu maksudnya. Oke? Ya. Sebaiknya terlibat langsung, walaupun juga ada juga yang tidak terlibat langsung. Tapi saya menyarankan harus terlibat dalam proses yang benar dari awal sampai akhir, Pak. Supaya nanti semua prosesnya Anda ikuti semua dan tahu, paham, oh kenapa begini, kenapa begitu. Demikian. Terus yang ketiga tadi apa, Pak? Yang pertama kan harus penguasaan bahasa, kemudian iya. harus mengambil dari Referensi yang, ya. Yang ketiga itu apa, Pak? Nah, yang ketiganya adalah Anda dituntut memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Oh iya. Beda, Pak. Penelitian kepustakaan itu memerlukan ketabahan, kesabaran, ketekunan, karena dia akan membaca banyak narasi-narasi, banyak membaca buku-buku, Pak. Jadi kalau misalkan ditanya, Pak, referensi buku untuk penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, naratif, ataupun kepustakaan, gimana ceritanya, Pak? Berapa? Dan lain-lain. Saya bilang mau 3, mau 4, terserah. Karena yang paling penting bukan itunya, Pak. Tapi bagaimana cara Anda mengemas dan menjadikan hasil dari temuan itu menjadi hasil penelitian. Itu yang tidak mudah. Itu. Ya, Pak ya? Siap. Contoh, boleh nggak saya meneliti tentang tafsir? Nanti saya berikan contoh-contoh tentang tafsir. Boleh, Pak. Tapi pertanyaannya, Anda boga tuh tafsir, nak? Anda bisa tuh bahasa Arab, nak? Anda bisa tuh ngaji kitabnya? Anda paham nggak tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, kemudian qiraah sab'ah? Karena itu kan kudu paham. Walaupun Anda tidak mengkaji ulumul Quran, tentang ulumul Quranan, karena Anda akan berbicara tentang ayat-ayat tarbawi, contohnya, tetapi memahami ayat Quran itu kan tidak berdiri sendiri, Pak. Dia ada hubungan dengan yang lainnya juga. Demikian, Pak. Ya. Oke. Makasih, Pak. Oke. Ada yang lain, silakan. Izin, Pak. Bu Syarifah. Oke. Bu Syarifah, monggo. Iya, mudah-mudahan tidak salah dengar. Ya. Tadi dikatakan bahwa di dalam penelitian kuantitatif itu harus munculkan adanya hipotesis, ya. Sedangkan penelitian kualitatif itu tidak ada, gitu Bapak ya. Nah, yang saya termasuk madhab tanyakan, ya, apakah sumber hipotesis itu hanya cukup bersumber dari ilmu pengetahuan saja atau ada banyak sumber, Bapak? Pertanyaannya bagus sekali, Bu. Coba buat mereka yang baru dengar diulangi lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Tadi dikatakan bahwa di dalam penelitian kuantitatif itu harus memunculkan adanya hipotesis. Ya. Nah, sedangkan kualitatif tidak ada. Ya. Nah, yang saya belum paham ini, apakah sumber hipotesis itu hanya cukup bersumber dari wawasan ilmu pengetahuan saja atau bisa dari beberapa sumber gitu, Bapak? Ya. Bu, Ibu orang Sunda bukan? Asli Jawa. Jawa. Tapi Ibu ngerti bahasa Sunda ya? Ngerti, Bapak. Nah, aya istilah boa-boa, Bu, di Sunda. Boa-boa. Nah, untuk boa-boa. Baru dengar? Barangkali. Jangan-jangan. Barangkali. Jangan-jangan. Apa? Jangan-jangan. Hipotesisnya boa-boa apa? Suganan. Ya, nama. Suganan. Jadi kia. Suganan. Saya berikan ilustrasinya, Pak. Ilustrasinya, Bu ya. Ilustrasinya gini. Malam tadi motor Anda punya motor. Malam tadi motor Anda aman-aman aja, jalan biasa, nggak ada masalah.
Pas tadi pagi Anda coba untuk diselah Pak, klik, ternyata nggak nyala Pak. Anda starter nggak nyala juga. Di situ Anda menduga, kenapa motor saya ini kok di starter nggak nyala, mati. Apakah bensinnya habis? Apakah businya mati? Businya mati? Lawan busi itu apa? Ataukah yang ketiga, apakah ada kabel yang konslet? Atau yang keempat, apakah ada binatang yang masuk sehingga merusak sistem? Ini contoh aja ya. Itu kan menduga-duga, Bro. Boa-boa si eta kitu teh kusabab kitu. Nah, itu teh boa-boa sebenarnya mah. Ditanya tadi, Pak, kuantitatif melahirkan menguji hipotesis? Ya. Karena pada prinsipnya di penelitian kuantitatif orang itu membuktikan hipotesis. Sehingga dari hipotesis ini nanti orang akan memahami sesuatu dengan benar. Beda dengan penelitian kualitatif. Di kualitatif mah, itu kenapa saya bilang tadi saya termasuk madhab orang yang tidak menjadikan hipotesis masuk ke dalam penelitian kualitatif. Anda jangan kaget, di beberapa tempat ada kelompok tertentu yang membolehkan kualitatif masuk dengan yang barusan. Ya. Artinya harus pakai harus pakai hipotesis gitu. Padahal enggak juga. Karena justru dari hipotesis yang diuji itu melahirkan teori. Sementara di dalam penelitian kualitatif, teori itu digunakan untuk apa? Untuk mengkonstruksi pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, Pak, kenapa di kualitatif tidak ada hipotesis? Sebetulnya bukan tidak ada, tapi tujuan penelitian kualitatif bukan untuk membuktikan sesuatu atau bukan membuktikan hipotesis. Di kualitatif ya, di kualitatif. Beda dengan di kuantitatif. Kalau kuantitatif itu justru kontrol utamanya adalah dengan mengontrol aktivitas terukurnya. Ya, aktivitas terukur itu apa? Aktivitas terukur itu maksudnya dalam konteks ini adalah variabel-variabelnya. Makanya kalau ditanya, Pak, dalam penelitian kuantitatif variabelnya minimal sabaraha. Kalau untuk mahasiswa SIG mah 2 juga cukup. Sekarang malah ada yang 3. Nah, kalau untuk yang tesis berapa, Pak? Ya, goreng-gorengna ulah sarwajeng SIG. Ulah kilu atuh 4, 5, genep. Kenapa, Pak? Jadi loba atuh. Sebetulnya bukan masalah banyaknya, Bu. Tapi di sini ketajaman dari si peneliti terhadap hasil penelitian yang harusnya lebih objektif. Kenapa? Karena dalam penelitian kuantitatif, ini betul kuantitatif, si peneliti itu sangat bergantung kepada alat, yaitu angketnya. Maka kenapa kemudian ada hitungan hipotesis itu kan ada 2, ada hipotesis kerja, ada hipotesis nol. Kalau hipotesis kerja berarti hipotesis yang diterima. Hipotesis nol adalah hipotesis yang ditolak. Gitu. Penjelasannya mungkin terlalu bertele-tele atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Mudah-mudahan saja tidak paham lah sehingga jadi baca buku lagi ya, Bu. Tapi intinya gini deh, kuantitatif pakai hipotesis, kualitatif enggak. Itu mazhab yang saya ambil. Kalau misalkan ada Pak Geningan si eta mah kuantitatif pakai hipotesis, kualitatif pakai hipotesis, kumaha tah lamun gitu contohnya. Ya sudah nggak apa-apa. Ini kan bicara mazhab saja, Bu. Gitu. Baik, makasih Bapak. Oke. Sudah jam 3.27. Pertanyaan, Pak. Oke, boleh. Silakan, Pak. Tidak semua ya Pak yang kita mau teliti itu kadang-kadang mereka mau untuk menerima kita. Ya. Karena tadi ada yang sifatnya objektif dan subjektif mereka. Jadi di satu sisi kalau kita sembunyi-sembunyi masuknya susah. Tapi kalau kita mau terang-terangan kadang-kadang udah takut duluan yang mau diteliti itu. Terutama kebetulan misalkan ada sebuah tempat yang artinya jelek konotasinya. Berbeda dengan yang bagus. Kalau yang bagus biasanya kualitatif pada mau ya Pak diiklankan seolah-olah. Ya. Penghadapinya gimana tuh Pak?
ya Anda bikin tema masalahnya harus tema masalah yang kira-kira merakyat aja, Pak. Merakyat itu maksudnya gini, yang kira-kira terukur lah. Jadi bukan bicara tentang prestasi belajar, bukan tentang apa infrastruktur, tapi yang umum-umum seperti contoh bagaimana pendidikan karakter gitu, kan umum itu. Bagaimana tentang aktivitas Dewan Keluarga Masjid yang ada di MAN ETA gitu, di MAN atau di FTSN atau di mana. Atau penerapan pendidikan akhlak mulia melalui pembiasaan bahasa Sunda di SMP mana, contoh. Kan bisa Pak gitu. Yang Kalau begitu ini Pak, kan, misalkan pengaruh, misalkan nih ada pengaruh tidak berjalannya kedisiplinan menyebabkan apa gitu? nah, Apa kita, pengaruh kedisiplinan? Pak, Itu, Pak. susunan judulnya tolong diperbaiki lagi. Itu bukan susunan judul tuh. Jadi saya gini, tidak ada kalimat pengaruh yang menyebabkan menjadi eta mah jadi lain judul Pak, eta mah jadi ngajelaskeun masalah. Dari judul mah singkat, padat, jelas. Nu penting aya variabel nu kabaca eta gitu Pak. Pak, kalau begini Pak, pengaruh disiplin yang tidak ditegakkan dalam sebuah ini bisa seperti itu Pak? Nah, bisa nggak? Ya bisa kumaha pan, eta ge rumusanna can jelas eta naon nu ditanyakeun teh. Jadi gini Pak, Siap. jangan menggunakan kata-kata yang sifatnya menggunakan kata negatif atau lawan kata. Udah tadi bagaimana cara ketidakdisiplinan, nah itu bahasanya jadi bukan bahasa variabel Pak, teman. Ya. Variabel mah kudu dibacana, kudu jelas. Seperti judul-judul tadi yang saya sampaikan ketika kuis. Itu saya ambil dari judul-judul tesis Pak. Gitu. Makanya kalimat-kalimatnya tegas Pak. Soalnya tinggali. Tidak ada yang bersayap-sayap kemana-mana, tak ada. Intinya dia tahu bagaimana mengkonstruk pengetahuan sehingga berdiri dengan utuh. Oke? Saya sangat yakin tidak akan bisa dipahami dalam waktu cepat karena banyak masalah yang harus dipelajari. Pokoknya gini, saya minta Pak siapa tadi? Pak Azhar ya, Azhar. Tolong kirim daftar nama yang 10 orang, 10 kelompok itu siapa aja orang-orangnya. Kemudian nanti malam atau menjelang subuh nanti saya akan kirimkan apa saja tugas-tugas Anda. Ya. Gitu. Saya juga akan kirim Google Drive buku-buku untuk Anda bisa download buku kualitatif, kuantitatif dan mixed method. Kalau butuh download aja, ya. Tapi nu penting nama ngelain ngalukur di download, tapi dibaca. Siap Pak Dokter. Loba disimpan di handphone, disimpan di laptop, tapi tidak dibaca percuma Pak. Wah jadi nanaon. Ya. Pakai gaya. Ini orang di print dibaca. Itulah. Ya. Oke, Ibu Bapak terima kasih. Bener kan sekarang udah habis waktunya ya? Iya betul. Saya juga tadi kan saya masuk jam 13. Setengah 2 lebih ya, setengah 3, setengah 4 sekarang wajar lah ya, setengah 3 tadi lebih sedikit nggak apa-apa. Oke demikian, saya minta absensinya nanti saya kirim link untuk dikirim juga absensinya ya. Oke demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.